Halo teman-teman, jumpa lagi di channel ini. Hari ini hari Kamis tanggal 30 Juni 2022. Sebelumnya saya ingin mengingatkan bahwa MC Saham mengadakan grup premium khusus yang disertai oleh berbagai fasilitas menarik. Mulai dari pembelajaran khusus analisa teknikal, konsultasi emiten, live webinar, signal trading, portfolio review, e-learning, dan masih banyak lagi. Bagi teman-teman yang tertarik, bisa langsung join di grup Telegram dahulu. Link sudah saya sediakan di kolom deskripsi di bawah. Dalam video ini saya ingin membahas atau mereview mengenai beberapa ajuan saham yang telah diajukan oleh teman-teman kita di grup Telegram dan Instagram secara gratis. Ingat ya, disclaimer on tidak menyarankan untuk memperbedikan dan memperjualkan saham. Hasil analisa saya perlu direvisi kembali dengan analisa masing-masing. Untuk teman-teman yang belum join di grup Telegram saya, bisa segera join di grup Telegram saya. Link sudah saya sediakan di kolom deskripsi di bawah. Serta jangan lupa untuk follow Instagram saya dengan username mc_saham. Saya akan mengupdate saham-saham pilihan saya untuk dibagikan ke teman-teman melalui grup Telegram dan Instagram. Maka dari itu alangkah baiknya teman-teman join di grup Telegram saya dan follow Instagram saya agar tidak ketinggalan pilihan saham yang menarik. Jika video ini bermanfaat, mohon bantuannya untuk diklik tombol subscribe dan like-nya, serta jangan lupa untuk tekan loncengnya agar mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini. Ya. Untuk kondisi IHSG hari ini closing di harga 6.911 dengan persentase minus 0,44%. Nah, terlihat ya bahwa memang IHSG meskipun hari ini berhasil breakout dari support 6.930 namun masih di dalam area demand ya, karena kotak kuning ini merupakan demand area dari kondisi IHSG. Kalau memang IHSG masih bisa mempertahankan posisinya di harga 6.839, maka IHSG masih lanjut dan masih dalam kondisi konsolidasi atau sideways. Jadi untuk IHSG kemungkinan masih bergerak ranging, namun ya terlihat bahwa beberapa emiten banking stocks masih berada di supportnya, dan kalau kita lihat sih ada beberapa yang berpotensi melemah. Kalau memang biasanya kalau banking stocks-nya breakout dari support, maka hal ini yang akan menjadi pendukung bahwa IHSG berpotensi melemah kembali. Jadi kita bisa perhatikan dahulu para market cap besar, big market cap. Kalau memang dia seumpamanya terkoreksi, ada potensi IHSG juga terkoreksi demikian. Gitu ya untuk kondisi IHSG. Kita move di sini ada saham LPPF. Untuk LPPF hari ini closing di harga 4.990 dengan persentase minus 0,2%. Sementara kalau saya lihat sih memang adanya swing ya di sini, dan kita juga bisa mengukur menggunakan Fibonacci retracement seperti itu. Apakah ini sudah di area taking profit? Yes, menurut saya kalau memang LPPF berhasil breakout 5.230 maka ada potensi untuk bergerak up lagi ya. Tapi dilihat dengan kondisi sekarang, menurut saya LPPF sedang berada di area taking profit setelah terjadinya pullback ya. Maybe dia kalau memang bisa naik ke 5230 ya bagus. Tapi kalau dia membuat rejection di sana ya maka ada potensi pelemahan harga ya demikian. Berhubung terlihat adanya lower high dan juga ada lower low, hal ini menunjukkan bahwa LPPF masih bergerak melemah. Harga masih di bawah EMA 90, 34, dan 21. Kita move di sini ada saham BRMS. Nah, untuk BRMS hari ini closing di harga 246 dengan persentase minus 2,38%. Nah, sudah terlihat ya bahwa BRMS ini turun mulai dari tanggal 16 Juni memang bergerak turun terus hingga hari ini. Sementara meskipun adanya penurunan harga atau terkoreksi masih bisa bertahan di atas EMA 34 dan 21. Hal ini menunjukkan kalau memang seumpamanya BRMS berhasil membuat rejection di EMA 34 di harga 240-an, maka BRMS berpotensi menguat kembali ya seperti itu. Atau kalau memang BRMS berhasil breakout 240, kita masih bisa berikan antisipasi selama BRMS bertahan di atas 228, maka masih boleh kita hold ya, tergantung dengan sesuaikan money management masing-masing. Jadi untuk BRMS ini dengan kondisi sekarang saya masih bilang ada potensi untuk bergerak naik ya, karena masih bisa mempertahankan posisinya di atas EMA 34. Kita lanjut, di sini ada saham ADMR.
ADMR kan terlihat bahwa bergerak melemah terus nih ya. Ini closing di harga 15.80 dan kita ketahui kotak kuning ini merupakan demand area. Apakah kita masih bisa toleransi untuk ADMR? Nah, gini ya, ini disesuaikan dengan keputusan masing-masing karena kalau by technical ya, ketika dia breakout area support 16.05 ini, maka ada potensi pelemahan harga menuju next supportnya. Ya, jadi kalau saya terjemahkan, kalau memang ADMR sumpamanya closingnya nggak bisa bertahan di atas 1.600, maka ada potensi lanjut melemah menuju 1.480. Dan bila memang kondisi stokastik momentum ini bisa terjadinya golden crossing, ya maka ada potensi menguat untuk kondisi ADMR-nya ya. Targetnya by technical resistennya di 18.35. Kamu di sini ada saham ABA. ABA closing dari harga 232 dengan persentase minus 6,45% ya. Jadi ABA ini juga hari ini auto reject bawah setelah naik cukup besar ya, mulai dari tanggal 21 Juni itu sudah naiknya cukup oke. Dan meskipun hari ini auto reject bawah, menurut saya fine-fine saja, tetap area demand-nya di harga 210 hingga 226 ya. Jadi kalau memang ABA masih bisa mempertahankan posisinya dan belum terlihat adanya swing high valid, maka masih boleh di hold saja untuk ABA meskipun outward check bawah gitu ya. Jadi ya sebagai catatan, kotak ungu ini merupakan demand area atau support ya. Jadi ini masih ada pendukung di sini, sementara resisten 262 yang sudah saya katakan di awal ternyata terbukti adanya rejection. Oke ya, untuk ABA kita move di sini ada saham Harum. Untuk Harum closing dari harga 15.45 dengan persentase minus 0,32%. Harum juga sementara masih terlihat volumenya juga cukup aktif ya, dan memang Harum sudah turun cukup panjang nih. Nah, kita bisa lihat ada peluang nih di sini ya. Saya melihat peluang di sini terlihat 1660, support kuatnya 1660 berhasil di breakout. Oke, berhasil di breakout dan memang lanjut melemah nih. Ya, by technical ada support lagi ya. Kalau kita lihat di harga 1.515 ini juga bisa dijadikan support 1.500 hingga 1.515. Kalau memang nanti terjadinya rejection, adanya swing low valid, kita bisa coba untuk entry. Karena ini target pullback-nya juga menurut saya lumayan besar ya. Target pullback-nya minimum ke 17.45 atau 18.85. Ya, jadi ini juga bisa menjadi peluang bagi kita untuk coba entry di Harum ini. Kalau ini golden crossing maka ada potensi menguat. Kita lanjut, di sini ada saham Friend. Untuk Friend closing di harga 83 dengan persentase minus 5,68%. Meskipun hari ini terkoreksi cukup parah ya, memang adanya volume cukup tinggi ya. Namun kalau saya lihat Friend ini rutin membuat higher high dan higher low. Jadi ini juga menjadi good news untuk Friend. Kalau memang dia seumpamanya berhasil membuat rejection di support 83, maka ada potensi menguat untuk membuat higher high baru ya. Jadi untuk Friend selama dia bertahan di atas 83 ya masih fine-fine saja. Maybe dia tujuannya untuk retest di atas 90. We'll see seperti itu ya. Kita lihat bagaimana besok kondisi hari Jumat. Untuk Friend dengan kondisi sekarang menurut saya masih boleh di hold. Kita lanjut, di sini ada saham ASA. Untuk ASA karena juga baru IPO dan belum kelihatan jelas informasi baik teknikalnya, kita masih belum bisa analisa teknikal lebih dalam, tapi akan saya coba bantu dari broker summary ya, seperti itu. Kita coba cek untuk ASA, terlihat bahwa YP masih melakukan akumulasi. Kita lihat dulu ya netnya, sorry. Nah, di sini CC, PD, dan XC masih akum, dan yang distribusi terbanyak sih ada MG, BQ, dan AI. Perhatikan rata-ratanya 164, 163, 162, dan yang paling banyak distribusi memang ada MG ya. Semoga saja bisa dapat pandangan. Kita move, di sini ada saham Antam. Untuk Antam closing di 1.800 dengan persentase minus 1,91%. Memang Antam ini bergerak turun terus ya. Kita masih belum melihat adanya potensi rejection nih. Nah, kalau kita lihat by Fibonacci retracement 2,6 hingga 2,2 ini merupakan Fibonacci target koreksi seperti itu ya. Terlihat juga 1675 hingga 1815, 1820 ini menjadi titik demand area kuat untuk Antam, di mana kalau memang terjadinya rejection
ya ada potensi pullback cukup jauh juga. Ini kan Antam juga setelah breakout dari EMA 90 belum sempat pullback ke EMA 34, EMA 21 ya. Jadi kalau memang terjadinya pullback ya targetnya minimum di 2000-an. Seharusnya demikian. Karena turunnya juga nggak tanggung-tanggung, turunnya juga cukup dalam. Seperti itu ya untuk Antam. Kita lihat nanti kalau memang adanya swing low valid kita bisa entry ya. Kita move di sini ada saham Medco. Untuk Medco closing di harga 635 dengan persentase minus 2,31%. Terlihat memang secara stokastik sih adanya dead crossing ya. Namun kalau memang dia terkoreksi, bisa jadi targetnya di garis oranye EMA 34 atau bisa jadi di EMA 90 garis hitam. Kita masih pantau terlebih dahulu. Yang jelas untuk Medco sementara masih oke, masih bisa membuat higher low, di mana potensinya juga masih bagus ya untuk Medco. Sementara masih bergerak dalam triangle besarnya, weekly chart ya seperti itu. Untuk demand area tetap sama 575 hingga 610, dan untuk keputusan bisa ditentukan masing-masing ya. Kalau memang dia potensi melemah ya kita bisa tunggu di EMA 90-nya. Kamu di sini ada saham Elsa. Untuk Elsa closing dari harga 302 dengan persentase minus 0,66%. Kalau memang Elsa seumpamanya berhasil breakout dari harga 300, otomatis kan dia juga berhasil tembus EMA 90, dan kalau memang tembus EMA 90 maka untuk Elsa berpotensi untuk melemah kembali menuju support lainnya di 288 atau retesting garis trend line putus-putus ini yang sudah saya buatkan ya. Karena begitu dia break, ini pasti dead crossing. Kondisi momentumnya pasti dead crossing. Kalau dead crossing ada potensi melemah lebih lanjut, dan untuk Elsa masih bisa dilihat terlebih dahulu ya bagaimana potensinya. Jelas untuk Elsa masih bisa membuat higher low seperti itu ya. Namun di sini ada saham IPCM. Untuk IPCM closing di harga 310 dengan persentase 0,0%. Ingat ya, untuk IPCM ada pembagian dividen, exit-nya tanggal 4 Juli, bisa dijadikan informasi tambahan saja. Untuk IPCM masih bisa bertahan di atas EMA 90, 34, dan 21, dan juga masih bisa closing di atas moving average eksponensialnya seperti itu, dan juga masih membuat higher low ya. Jadi ini bisa dijadikan bahan pertimbangan juga untuk IPCM. Sementara saya nggak tahu ya by demand and supply bid offer-nya bagaimana. Yang jelas by technical ini masih ada potensi bergerak naik ya. Selama harganya bertahan di atas 300 masih boleh di hold. Kita lanjut di sini ada saham Bird. Closing di harga 1680 dengan persentase minus 0,88%. Sementara untuk ingat ya, ada pembagian dividen, exit-nya tanggal 4 Juli minggu depan. Bird juga masih dalam kondisi uptrend, masih bisa bertahan di atas EMA 34, 21, dan 90. Sementara untuk Bird dengan kondisi seperti sekarang yang saya analisa ini masih boleh di hold ya. Jadi untuk Bird ini saya lihat masih ada potensi untuk bergerak naik ya. Tapi kita masih bisa pantau dahulu karena nanti ada dividen. Entah itu akan terjadinya panic selling, kita masih bisa wait and see. Kita lanjut di sini ada saham Asri. Untuk Asri closing di harga 169 dengan persentase minus 4,52%. Nah, terlihat ya bahwa Asri ini masih membuat higher low, yang dimana ini berarti sentimen positif untuk Asri. Kalau adanya higher low, maka ada potensi untuk bergerak naik. Nah, terlihat kalau memang Asri, ya ini kalau kita lihat secara tren besar masih membuat higher low. Tapi kalau kita lihat dan tarik garis mulai dari tanggal 9 Juni, ini sudah adanya swing high valid, dan memang adanya lower low ya seperti itu. Untuk Asri area demand tetap sama 162 hingga 166, selama bertahan di atas kotak ungu ya boleh di hold. Targetnya masih sama 182 hingga 186. Kalau break area demand ada potensi melemah ada potensi melemah ke harga 154. Kita move di sini ada saham Wika. Wika closing dari harga 970 dengan persentase minus 1,02%. Nah, terlihat ya bahwa Wika adanya swing high valid. Dengan demikian, ya maka ada potensi melemah ya untuk Wika. Sementara ada potensi melemah. Terlihat tadi sempat menyentuh 1010, 1020, tapi ya memang terjadinya rejection seperti itu. Untuk Wika belum terlihat, ya kalau memang dia berhasil nanti semuanya terkoreksi di EMA 21, EMA 34 di harga 950, dan bergerak naik membuat higher high baru, ya ini bisa dikatakan ada potensi menguat kembali karena juga sudah membuat higher high, higher low ya. Jadi ingat catatan untuk Wika, kalau dia berhasil membuat rejection di garis oranye dan biru, maka ada potensi untuk menguat kembali. Don't worry. Kita lanjut di sini ada saham PNLF.
NLF sementara juga naik terus, baik teknikal ya juga nggak keikutan. Ya terlihat kalau kita lihat dari Fibonacci ya memang support di harga 420. Ya support di harga 420, kalau ini sampai di break ya kemungkinan retest kembali di EMA 21-nya. Tapi kalau kita lihat target Fibonacci-nya tetap sama di harga 488 hingga 506. Baik teknikal juga PNL masih bertahan di atas 521 hingga 490, di mana masih dalam kondisi strong uptrend. Itu ya untuk PNL, mungkin singkat saja, semoga saja bisa dapat gambaran. Kita move di sini ada saham DMMX. Untuk DMMX closing di harga 1.500 dengan persentase plus 3,09%. Terlihat ya bahwa DMMX adanya golden crossing dari kondisi stokastik momentum. Untuk resisten tetap sama di 1525 atau 1.500 pun juga bisa kita jadikan support ya. Support 1.500, resisten bisa di 1635 hingga 1735. Tergantung nanti situasinya bagaimana. Jelas hari ini ada potensi menguat ya karena volume juga cukup tinggi, adanya perlawanan tadi dari suatu harga. Semoga saja besok hari Jumat bisa naik ya. Kita lanjut, di sini ada saham Soci. Nah, Soci ini kan juga menjadi sinyal trading kita nih. Nah, ini sudah waktunya kita entry nih untuk Soci. Kita entry bisa di range 183 hingga 187 tuh range harganya. Target profit tetap sama 200, 216 dan 232. Jadi untuk Soci ini kita masih bisa pantau karena juga masih dalam fase sideways-nya. Selama dia nggak kena stop loss kita ya masih boleh di hold saja untuk Soci ya. Jadi untuk catatan saja ringkas bahwa Soci masih dalam fase sideways dan boleh dibeli. Itu ya untuk Soci ya. Kita lanjut, di sini ada saham Adro. Adro closing di harga 2860 dan terlihat bahwa sudah berhasil breakout dari support 2880. Kalau memang dia potensi melemah, berhubung juga sudah berhasil. Kalau memang closingnya tetap berada di bawah 2880, maka ada potensi untuk melanjutkan pelemahan harga menuju 2650. Jadi untuk Adro ini kita masih bisa pantau terlebih dahulu ya, sementara ya ada potensi untuk melemah. Lanjut, di sini ada saham Unilever. Unilever closing di harga 4.770 dengan persentase minus 3,44%. Sementara ada pembagian dividen tanggal 84 kemarin ya, namun ya panic selling-nya nggak seberapa. Nah, kalau memang untuk Unilever hari ini kan minus 3% gitu ya. Ini closing di harga 4.770. Nah, dilihat ya bahwa kalau memang Unilever masih bisa bertahan di atas EMA 34-nya garis oranye, maka kita masih boleh hold. Tapi kalau memang Unilever semuanya malah breakout EMA 34, ini sudah kita bisa mulai exit ya, karena sedikit berbahaya kalau memang Unilever berhasil breakout EMA 34-nya. Jadi kita lihat dahulu untuk Unilever ya, masih bisa kita pantau, berhubung juga demand area kotak ungu ini sudah berhasil di breakout. Kita move langsung, di sini ada saham terakhir kita, ada saham Esker. Esker closing dari harga 1.300 dengan persentase plus 2,49%. Sementara untuk Esker support areanya tetap sama di EMA 90, ada pembagian dividen ya. Tanggal 30 Juni ya, hari ini exit-nya. Wajar saja kalau tadi sempat diangkat naik, sempat diangkat turun. Nah, EMA 90 tetap sama, rata harganya di 1.185. Jadi untuk Esker selama bertahan di atas EMA 90 ya boleh di hold saja, tapi kalau sudah breakout ya kita bisa apa? Kita bisa exit dahulu. Terlihat bahwa adanya lower high juga di sini ya. Lower high 1, lower high 2. Dan juga ada lower low 1 di sini. Jadi untuk Esker masih bisa dipantau dan lebih waspada. Selama bertahan di atas 590 ya boleh di-hold saja. Mungkin segitu dahulu ya catatan untuk Esker hari ini. Semoga saja bermanfaat. Mohon bantuannya untuk diklik like dan tombol subscribe, komen yang positif untuk memotivasi saya agar bisa membuat konten seperti ini lagi. Sampai jumpa lagi di grup Telegram. Goodbye.